di dunia kedokteran, khususnya di tanah Papua. Dialah Dr. Andreas Bekey, SPPD, sosok muda, energik, dan berprestasi. Kita tidak pernah berpikir, dulu kan televisi juga cuma ada TVRI, TPI. Itu tahun 90-an. TVRI, TPI sudah itu paling, nanti TPI itu siang, TVRI bisa sampai malam, sampai di berita terakhir itu jam-jam 1 malam. Kemudian ada film akhir tuh, biasanya TVRI selesai jam-jam 3 subuh. Itu film terakhir. Itu pun waktu itu tidak semua punya televisi. Televisinya televisi tidak berwarna dan menggunakan sumber energinya pakai aki. Bukan listrik, karena tidak ada listrik. Tidak ada, sama sekali tidak ada hutan belantara. Karena saya hidup di daerah transmigrasi. Nabire ada daerah transmigrasi. Itu hutan belantara, tidak ada sumber apa-apa, ada listrik hitam putih. Dari kurang lebih 300-an kakak itu, paling televisi yang ada cuma 2. Dari satu kompleks besar itu 300-an, cuma ada 2 televisi. Milik pribadi mereka, dan itu menggunakan aki sebagai sumber energi. Dan itu kita satu kampung itu bisa nonton rame-rame di halaman. Jadi TV-nya dikasih keluar, semua nonton di situ. Kalau akinya habis? Sudah mati, selesai. Ia dipercaya sebagai Wakil Direktur RSUD Jayapura Dok 2. Banyak kisah yang ia ungkapkan saat berbincang dengan Top News tentang masa kecilnya yang indah, tentang orang tuanya yang tegas dalam pendidikan. Berikut perbincangan dengan Top News. Ya semacam kita udik lah, udik kaget gitu kan. Jadi kita kesana nonton rame-rame dibuka apa masing-masing bawa. Gitu ya? Iya, jadi sama-sama nonton di lapangan besar gitu. Sesuatu barang yang apa ya, barang yang kita juga heran gitu ya. Baru ada. Jadi itu benar-benar hutan belantara, tidak ada apa-apa. Jadi kita tidak pernah berpikir untuk akan jadi apa, mau jadi apa, tidak pernah. Tidak pernah. Yang penting sekolah sudah gitu. Banyak dari teman-teman saya juga keluar sekolah. Kan kita tidak punya tujuan. Sekolah untuk apa kan tidak ada tujuan. Iya, kita pikirkan tidak. Tidak punya tujuan. Jadi mau jadi apa tidak pernah terpikir. Cuma orang tua saya kan kebetulan berpendidikan sekolah dasar, dulu masih SR. Mereka hidup kan di zaman peralihan Belanda Indonesia. Jadi mereka dididik dengan pendidikan. Ayah saya dengan ibu saya itu pokoknya yang lain-lain tidak boleh kompromi, tapi kalau pendidikan tidak boleh kompromi. Berapa bersaudara? 9 anak enam. Dari nomor 1 sampai nomor 9 harus sekolah. Udah sekolah selesai. Selesai itu diajar. Oh, jadi bapak memang bawa punya orang tua memang harus keras. Bapak saya keras. Pendidikan nomor 1, nggak boleh tawar-tawar. Bahkan tidak masuk sehari pun hukumannya lebih berat daripada kita tidak masuk. Iya, zaman dulu bapak saya menyiapkan satu batang pohon jambu giawas, jambu biji. Itu batang pohon sebesar tiang ini. Untuk pukul kita. Sama satu rotan, 2. Pilih aja mau rotan atau mau yang kayu giawas. Jadi soal pendidikan bapak saya tidak akan tawar menawar. 1 hari pun tidak masuk, hati-hati, apalagi 2 hari ya. Nama jadi, bapaknya nama saya minta semuanya. Iya boleh. Jadi bapak saya sangat keras. Jangankan anaknya sendiri ya, anaknya orang lain pun kalau tidak sekolah dihajar sama bapak saya. Saya juga heran sama bapak saya. Tapi memang betul ini ya. Iya. Ini guru Pak ya? Guru. Dia ajar. Mereka kan dulu masih pakai yang sistem pakai batu tulis. Iya. Jadi buku itu dulu pakai batu. Batu Pak ya. Hampir seluruhnya sama ya. Iya kurang lebih. Jadi bapak saya juga zaman seperti itu. Iya. Pelajaran habis hapus. Nanti pelajaran mereka punya ingatan lebih kuat daripada ingatannya kuat. Karena sekali
harus begitu tulis langsung harus hafal kan. Karena nanti setelah itu kan dihapus untuk pelajaran berikut. Baru dulu kan belum ada buku-buku setelah pulang rumah. Iya, enggak ada. Dulu enggak ada. Zaman sekarang tinggal Google jadi. Benar. Kalau macam zaman saya juga buku kan sudah ada satu-satu. Kita enggak punya sumber buku yang lain-lain. Hanya menulis kan. Apa yang guru sampaikan kita tulis, itu yang kita pelajari. Kita enggak bisa baca buku dari mana-mana, enggak bisa. Sekarang buku ada, media ada, semua ada. Jadi bapak saya orangnya keras, sehingga tanpa cita-cita, tanpa tujuan apapun, yang penting sekolah. Dan tidak tawar-menawar, targetnya semua harus, kan kami 9 bersaudara. Jadi yang tua di atas saya sampai dengan anak kelima itu targetnya SMA. Dulu SMA sudah cukup tinggi. Sudah ada benar ya? Iya, dulu SMA itu sudah cukup tinggi. Saya anak ke-6 sampai adik saya yang ke-9, targetnya harus kuliah. Oh, itu memang Bapak sudah rancang. Sudah rancang seperti itu. Tidak tahu nanti mau jadi apa terserah. Yang penting sekolah itu aja titikku. Oh, dikembalikan sama anaknya. Iya, dan dulu kan tidak, artinya kita terbatas juga dengan informasi kan, profesi apa kan terbatas. Yang penting sekolah saja. Ya sudah, akhirnya sekolah dan begitu sampai SMA saya tes kedokteran masuk di UGM melalui seleksi provinsi. Itu yang saya mau nanyakan. Kan Bapak bilang tadi, saya mungkin baru pikir ini, tiba-tiba tamat SMA pasti IPA dong ya Pak ya? IPA. Nah, terus gitu Bapak gini, kok katanya dokter? Biasanya antara teman-teman suka apa lu? Saya dulu 2. Setelah SMA mulai terbuka wawasannya dibandingkan yang tadi. Saya 2 karena saya sering dengar Freeport. Ya. Di Papua ini ya. Ya, di Timika ya Pak ya. Ya, saya sering dengar tuh. Saya berpikir untuk mengambil insinyur. Dan itu saya daftar di Uncen, saya diterima sebagai mahasiswa teknik mineral dan pertambangan. Apa? D3 ya. Tahun pada saat itu saya diterima tanpa tes. Jadi hanya kasih masuk nilai, langsung diterima. Terus pada saat yang bersamaan ada tes kedokteran dari UGM, kedokteran dari Dinas Pendidikan Provinsi. Mereka kabupaten melakukan tes. Siapa yang lulus silakan pilih kedokteran di mana, silakan. Nah, saya pilih kedokteran UGM. Dan dari 40 orang yang kita tes, saya lulus di situ. Tapi karena menunggu tes itu sampai agak lama, akhirnya tidak ada kejelasan. Pada saat yang bersamaan dibukalah kedokteran Uncen. Dulu kan tidak seperti sekarang. Dulu kami hanya menunggu. Kami tidak bisa pergi. Kalau sekarang kan transportasi lancar, kita bisa ke provinsi ngecek dan sebagainya. Dulu kan tidak bisa. Oh iya benar ya? Iya. Jadi kita hanya menunggu. Itu tahun berapa Pak tamat SMA Bapak? 2002. Kalau sekarang kita dari kabupaten bisa terbang ngecek langsung di provinsi bisa. Bahkan bisa ke pusat ngecek, sangat gampang. Via online dan sebagainya, email kita bisa ngecek. Dulu nggak bisa. Ya sudah, begitu kedokteran Uncen dibuka, saya masuk di Uncen angkatan pertama. Uncen dibuka tahun 2002. Dan di situ sambil tahun kedua masuklah angkatan kedua, tahun ketiga masuk angkatan ketiga. Saya jadi ketua senat pertama. Jadi saya ketua senat pertama kedokteran di Uncen. Terus jadi 2 periode ketua senat. Kemudian setelah turun ketua senat, saya jadi ketua MPM. Kita kan waktu kuliah kalau sampai yang ketua senat, kan cewek-cewek berapa kejar nih? Rame. Itu bagian sisi lain. Itu sisi lain. Terus ketua MPM 2 periode. Ya. Setelah itu selesai dokter umum, saya pulang ke Madrid. Itu angkatan berapa? Itu kedokteran itu berapa orang? 45. 5 orang. Semua dari Papua atau campur? Semua Papua
asli kayak saya ataupun Papua pendatang yang katakanlah mereka orang Jawa, orang Toraja tapi lahir dan besar di sini. Kita yang itu masih murni dari Papua waktu itu. Dia kan belum ikut seleksi nasional. Seleksi lokal. Kami seleksi lokal. Nanti setelah dia terintegrasi dengan nasional baru mulai seperti yang lain. Zaman itu kan masih seleksi lokal. Kami 45 orang, tambah adik-adik dan sebagainya. Yaitu akhirnya saya pulang ke Nabire. 2010 selesai dokter umum. 2011 1 tahun kemudian langsung saya daftar di UI, ambil penyakit dalam di sana. Itu seleksi atau gimana? Seleksi. Kami kan dari seluruh Indonesia membawa berkas. Jadi mereka membuka pendaftaran, kami membawa berkas ke sana dari seluruh Indonesia dikumpul. Yang lulus berkas saja itu 89 orang yang mau masuk di UI di penyakit dalam ya. Itu yang lolos berkas saja 89. Saya tidak tahu yang daftar berapa. Ya? Iya. Oh, karena dari seluruh Indonesia kan. Iya. Dari 89 yang lolos berkas itu kita dites lagi akademik. Dites akademik. Kemudian setelah itu dites TOEFL. Dites TOEFL bahasa Inggris. Dari 2 tes ini dari 89 gugur 40. Masih bertahan. Saya masih bertahan. Itu setiap bulan sekali tesnya. Iya. Jadi bulan pertama TOEFL akademik, bulan berikutnya TOEFL. Nah, setelah itu 40 hilang. Saya masih bertahan di situ. Lanjut ke psikotes. Satunya Papua mewakili Papua. Kami waktu itu ada 3 orang yang mau masuk di UI. Laki semua? Cewek 2, cowok saya. Tapi yang satu radiologi, yang satu penyakit dalam. Dengan saya enggak. 2 yang penyakit dalam. Teman saya gugur yang di 40 tadi. Saya masih bertahan. Nah, masuk di tes psikotes, kemudian wawancara. Itu juga sebulan-sebulan. Dari 40 tadi, hanya tersisa 22 orang yang dinyatakan diterima. Dan salah satunya saya. Jadi dari 89 turun sampai 22. Saya termasuk yang diterima di UI. Itu tuh Juli 2011. Juli 2011. Dan dari Juli 2011 sampai Juli 2017 saya warga Jakarta. Ya, cuma kalau kita sekolah spesialis itu siang malam dalam rumah sakit. Ya, rumah sakit itu berjalan karena kita di dalam. Iya. Kita tuh non-stop di Masih rumah lama sakit. ya, sekarang udah bagus kan Pak? Ya, itu kalau sekolah PPDS itu berat. Saya kalau cerita PPDS-nya lagi itu tambah berat. Intinya saya 7 tahun di UI, selesai 2017, pulang lagi ke Nabire. Kalau sendiri tanpa orang tua, keluarga di sana? Sendiri, merantau. Sendiri. Kos-kosan? Saya dapat cerita, bapak saya itu meninggal waktu saya SMA kelas 1. Jadi yang tadi bapak saya tekankan itu, waktu saya SMA kelas 1 bapak saya meninggal dunia. Jadi SMA kelas 1, 2, 3 sampai dengan dokter spesialis bagaimana caranya bertahan hidup. Itu biasanya kan pada saat orang tua keras terus tiba-tiba sudah nggak ada, tapi anak-anak sudah mulai goyang gitu. Dengan ibu masih ditekan terus. Tekan. Jadi bapak saya dan mama saya itu menekankan hal-hal yang baik. Tidak pernah menekankan hal-hal yang tidak baik. Tapi dari segi kekerasan bapak saya keras soal pendidikan ya. Karena kita sudah dididik sekian tahun ya. Saya kan dari masih kecil sampai SMA kelas 1 kan Sangat dihajar betul-betul ya doktrin. Apalagi kakak saya. Kakak saya sampai tua-tua kan masih hidup bapak saya. Maksudnya kan ketika saya SMA kelas 1, bapak saya meninggal. Pada saat bapak saya meninggal kan kakak saya sudah pada kuliah. Iya benar ya. Iya. Pak dokter kan yang kenal ya. Iya, jadi mereka sudah makan pukulan dari bapak saya itu kan sudah bertahun-tahun kan. Saya aja sudah makan sekian tahun. Iya. Apalagi kakak saya. Iya benar.
lebih hancur kan mereka. Adik saya pun demikian. Adik saya yang bungsu itu sarjana hukum. Bapak meninggal waktu dia kelas 6 SD. Bapak 9 orang, cewek cowok? Cewek 2, cowok 7. Cowok 7. Jadi adik saya yang sampai kelas 6 SD juga sudah makan pukulan dari bapak saya. 6 tahun. Tidak ada waktu main gitu Pak? Ada, pemain ada. Yang penting sekolah tetap. Ya kita kan tidak ada les sore dan sebagainya kan tidak ada. Zaman dulu kan tidak ada. Ekstrakurikuler kan tidak ada. Pagi di sekolah, sore di kebun. Kalau diajak ke kebun, kalau enggak main. Mainnya bukan main di sini, main di hutan, di sungai, gitu-gitu. Ya kayak anak-anak belantara Papua gitu loh, mainnya dengan alam. Tidak ada permainan yang modern itu enggak ada. Enggak ada, mainnya di alam. Jadi kita main tembak-tembakan, main berenang di sungai. Sungai deras. Ada buayanya sungai itu. Kita sering main dengan buaya saat kecil ya. Silakan ke Nabire dan lihat tempat itu, masih ada kok tempatnya, sungainya, buayanya juga masih ada. Buayanya juga masih ada. Masih di sungai itu. Walaupun sudah zamannya sudah. Nanti saya lihat video di YouTube-nya. Ya, buayanya masih. Sudah zamannya kan biasanya masih. Perubahan alam gitu kan. Nanti kalau ke depan, sekarang kan masih hutan. Penambahannya kan sudah mulai, tapi kan hutannya masih besar. Tidak seperti Jakarta lah, kalau Kali Ciliwung itu tidak mungkin lah, pasti habis. Ini kan bukan Kali Ciliwung. Ini pada musik semua. Iya, ini bukan, ini kan masih Papua. Ngalir terus Pak ya? Iya, jadi Papua zaman sekarang ini Papua maju. Dulu lebih hancur lagi. Nah ya sudah, kan karena Bapak meninggal SMA kelas 1, ya sudah SMA kelas 1 sampai selesai. Akhirnya saya selesai dokter spesialis, pulang lagi ke Nabire. 2017, 2019 disuruh jadi direktur di rumah sakit Nabire oleh Bupati. Sampai 2021 masih menjabat sebagai direktur, Pak Gubernur tarik ke sini jadi wakil direktur pelayanan. Tahun berapa? Kemarin, baru bulan Agustus kemarin. Saya baru 3 bulan bertugas di sini. Oh gitu. Iya. Waktu di Nabire tahun berapa Pak? 2019. 2019 ya? Berapa lama di situ? Sampai dengan kemarin ditarik ke sini. Ini ya? Saya ditarik ke sini masih direktur. Jadi saya sebulan itu, 2 bulan tuh punya 2 jabatan. Direktur Rumah Sakit Nabire, wakil direktur pelayanan RSUD Jayapura. Kalau di sini Pak sebagai apa Pak? Wakil direktur pelayanan. Pelayanan Pak ya? Ya. Bedanya rumah sakit sana lebih kecil, ini besar. Sana rumah sakit tipe C, ini tipe B. Ya ini rujukan provinsi, sana rujukan regional, beberapa kabupaten. Di sana rujukan dari kurang lebih ada sekitar 7 kabupaten rumah sakit Nabire. Kalau di sini rujukan dari 29 kota tadi, kabupaten kota. Iya, rujukannya di sini. Saya tadi berpikir tadi, jangan-jangan Bapak ini usianya sekian, saya berpikir begitu. Saya tadi nah, saya lihat Bapak, jadi saya Bapak kan yang dokter yang dalam tanah tadi yang di rumah satu-satunya di Indonesia kan sampai dimanapun, walaupun sekarang udah banyak persaingan, tapi orang selalu banyak UI sudah yang muncul. Bapak balik ke Papua, terus apa cita-cita Bapak untuk masyarakat saya harus bagaimana? Karena kan selama ini selalu kesehatan, pendidikan masih dicuekin gitu kan Pak. Bukan saja di Papua, tapi hampir seluruh Indonesia gitu Pak. Iya. Apa yang Bapak inginkan cita-cita Bapak? Kan saya kan kebetulan tadi ketua senat, ketua MPM, kemudian pendidikan masa kecil ya, kehidupan masa kecil, latar belakang segala macam ya. Sekarang saya ketua umum alumni kedokteran, saya ketua umum. Sekarang dari 2018 sampai sekarang. Jadi saya dari Unsur ya. Waktu itu begini, karena kami masuk di Unsur ya. Unsur ini dianggap, kedokteran Unsur ini dianggap sebagai dalam tanda kutip yang paling rendah gitu. Yang paling rendah.
Itu satu. Yang kedua, di Papua ini kan masih banyak keterbatasan SDM terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama dokter spesialis. Terus yang ketiga, seperti yang tadi Ibu bilang, meskipun sudah banyak saingan, tapi tetap UI itu number one. Ya, orang kalau masuk di UI, jalannya berbeda, dalam tanda kutip istilahnya. Jadi saya berpikir saya dari yang paling rendah ini, kenapa saya tidak bisa masuk di paling tinggi gitu. Motivasinya begitu. Ya, saya tes aja lah. Ayo kita tes. Siapa yang nanti diterima. Modal nekat. Saya tidak pusing. Modal nekat, ayo tes. Nah, akhirnya pergi tes. Tapi setelah tes kan tentu kita belajar apa ilmunya akan kita terapkan untuk membantu perkembangan dunia kesehatan di tanah Papua. Yang berikut, saya mau memotivasi adik-adik saya. Saya ini kan angkatan pertama, ketua senat pertama. Adik-adik saya kan akan banyak, angkatan kedua, angkatan ketiga. Sekarang sudah 700-an. Kalau kakakmu saja bisa masuk di UI, masa kalian udah bisa? Ayo dong gitu. Nah, itu memotivasi mereka. Ya, jadi satu tadi membantu pelayanan di tanah Papua ini. Kalau kita ambil dokter umum, pengetahuan kita tentang dunia medis itu masih terbatas. Mau lebih luas lagi, ambil spesialis. Freeport melaporkan dari Jayapura. Ambil konsultan.